Assalamualaikum semuanya. Untuk kalian yang belum tahu, jurnalisme adalah suatu hal yang berbahaya di wilayah-wilayah tertentu di dunia, dan Meksiko merupakan tempat yang sangat berbahaya bagi para jurnalis. Risiko yang berhubungan dengan media di Meksiko sangat tinggi karena kartel narkoba yang berkuasa dengan suara keras menentang pengungkapan aktivitas terlarang mereka kepada publik. Lingkungan yang tidak bersahabat ini juga telah membawa akibat yang tragis bagi beberapa YouTuber. Cerita para YouTuber itu menjadi pengingat akan bahaya ketika mereka menentang status quo dan berusaha untuk mengungkap realitas tersembunyi dari kejahatan para kartel. Pengorbanan yang dilakukan oleh para YouTuber yang telah gugur itu ditujukan untuk sebuah harapan besar terhadap kebebasan pers dan upaya untuk mencapai keadilan. Kematian mereka yang terlalu dini merupakan simbol menyedihkan dari masalah lebih besar yang melanda Meksiko. Sebuah lingkungan di mana kartel-kartel yang berkuasa melakukan kontrol, melakukan kekerasan tanpa mendapat hukuman, dan menciptakan iklim ketakutan yang menyebar luas, meredam suara rakyat. Juan Luis Lagunas Rosales adalah seorang YouTuber terkenal yang mendapatkan ketenaran di Meksiko. Ia dilahirkan di negara bagian Sinaloa, tepatnya di sebuah kota kecil bernama Villa Juarez yang terletak di barat daya Badirihuato. Video YouTube-nya memperlihatkan dia menenggak whisky dan bir. Itu seringkali menyebabkan dia pingsan karena mabuk berlebihan. Meskipun usianya masih 19 tahun, namun Juan meroket dengan mengumpulkan 1 juta pengikut di Facebook dan 300.000 pengikut di Instagram. Ia telah menjadi bintang media sosial. Sungguh tidak terduga bahwa begitu banyak orang akan terpikat oleh tontonan seorang pria muda yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah besar. Penampilan yang nyentrik ditambah dengan sikapnya yang meledak-ledak namun lucu terbukti menjadi kombinasi yang menghibur bagi pemirsanya. Juan memberikan image seakan-akan dia adalah Don. Dia sering berpose dengan senjata laras panjang yang dia pinjam untuk pemotretan dan juga sering terlihat bersama seorang wanita berpakaian minim dan mobil mewah. Dia membuat tato dan sesekali menggambar janggut di dagunya supaya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Itu semua hanyalah pertunjukan, tetapi pertunjukan itu membawanya kepada konsekuensi yang mengerikan. Pada tahun 2017, kehidupan bintang muda itu berakhir dengan tiba-tiba dan penuh kekerasan. Pada awalnya, Juan membagikan video di mana dia menghina salah satu gembong narkoba paling berbahaya, El Mencho, yang saat itu menjadi orang paling dicari di Meksiko, dengan hadiah $10 juta untuk kepalanya. El Mencho telah membangun reputasi di mana dia mengendalikan banyak orang dengan kartel CJNG-nya yang dikenal dengan kebrutalan mereka. CJNG adalah salah satu kartel narkoba dengan pertumbuhan tercepat di Meksiko yang beroperasi di beberapa negara bagian Meksiko dan menjalin hubungan bisnis gelap di seluruh dunia. CJNG telah dikaitkan dengan ribuan pembunuhan yang sebagian besar ditelusuri secara khusus ke pemimpin mereka, yaitu El Mencho. Juan telah melakukan kesalahan dengan menghina El Mencho lewat sebuah video. Kira-kira dia mengatakan seperti ini: El Mencho a mí me pela la verja. Sebuah frasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi El Mencho adalah orang yang menyebalkan. Video tersebut dibagikan secara online dan dengan cepat menjadi viral. Tidak lama setelahnya, ketika Juan sedang berpesta di sebuah bar di Jalisco, sekelompok orang bersenjata menyerbu masuk dan menembaki bintang berusia 19 tahun itu. Dilaporkan bahwa Juan menderita setidaknya 15 luka tembak. Ketika dia diserang, dia diidentifikasi oleh tato bajak laut dan harimau di lengannya. Beberapa hari sebelum kematiannya, Juan mengakui perilakunya terkadang berlebihan saat dia mengatakan kepada pembawa acara radio. Juan mengatakan seperti ini: "Orang-orang bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa tetap sadar saat meminum minuman keras. Saya hanya tertawa. Saya berkata, saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Tetapi mereka benar, kadang-kadang saya bertindak terlalu jauh."
Surat kabar Meksiko Periodico Supremo menulis tentang alasan utama yang mengakibatkan kematian Juan adalah karena Juan sendirilah yang telah menandatangani perjanjian kematiannya dengan terlalu berlebihan dalam meminum alkohol dan menghina orang lain. Apapun itu, pembunuhan Juan Luis Lagunas Rosales membuka lebar mata kita bahwa kejahatan luar biasa telah merajalela di Meksiko. Tercatat, negara ini rata-rata melakukan 69 pembunuhan oleh anggota kartel per hari. Leslie Ann Pamela Montenegro adalah bintang YouTube lainnya yang pernah mengalami hubungan fatal dengan kartel. Dia ditembak mati karena mengungkapkan informasi tentang kartel di beberapa kontennya. Leslie adalah seorang vlogger dan jurnalis yang sangat bersemangat dan memposting setiap hari tentang tutorial tata rias dan video komentar politik. Leslie dikenal karena wig hitam keribu, lipstik merah, dan kacamata yang merupakan tampilan karakter saat dia memainkan perannya. Leslie sering mengkritik dan mengekspos pejabat pemerintah yang korup. Dia menyampaikan pesannya dengan cara yang lucu. Tapi sekarang kalian tahu, dampak dari menghina politisi atau kartel di Meksiko dapat membuatmu dalam masalah besar. Dan ketika Leslie menarik perhatian kartel independen Acapulco, saat itulah segalanya mulai tidak terkendali. Dia mulai menerima ancaman pembunuhan. Spanduk berisi pesan-pesan yang menuduhnya bekerja sama dengan kartel dipasang di dekat restoran miliknya. Tanggapannya adalah penyangkalan dengan mengklaim bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan kartel manapun. Ia juga menyatakan bahwa informasi di kanal YouTube-nya dapat diandalkan. Pada tahun 2018, ketika Leslie sedang berada di restorannya, dua pria masuk ke restoran. Mereka memesan 2 bir lalu melepaskan tembakan ke arah Leslie sebanyak 3 kali di bagian kepala. Dalam beberapa minggu, salah satu orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Leslie ditangkap. Sikario ini dikenal dengan julukan El Pepas yang berafiliasi dengan kartel independen Acapulco. Namun kejadian yang mengejutkan terjadi ketika kasus tersebut sampai ke ruang sidang. Meskipun terdapat bukti yang kuat terhadap El Pepas, hakim yang memimpin persidangan membatalkan dakwaan dengan alasan kurangnya bukti. Hal itu menjelaskan kenyataan yang menyedihkan. Para hakim dan aparat penegak hukum seringkali menyerah pada suap atau ancaman yang memungkinkan kartel beroperasi dengan impunitas melalui jaringannya. Korupsi yang terus terjadi, ketidakadanya keadilan terhadap kasus Leslie. Maka pada tahun 2018, kota Acapulco mendapat predikat sebagai kota paling berbahaya kedua di dunia. Bahkan pihak berwenang Amerika Serikat mengeluarkan peringatan untuk tidak bepergian ke kota itu. Daerah yang dahulu dikenal karena ketenangan dan popularitasnya di kalangan wisatawan telah menjadi mangsa kekerasan dan ketidakamanan. Seorang YouTuber yang dikenal dengan nama Kompa Jorge memulai salurannya dengan memposting vlog sederhana. Namun dalam beberapa waktu, topik videonya berubah. Dia mulai merilis konten yang berpusat pada gaya hidupnya yang mewah, seperti memamerkan mobil mahal dan koleksi UTV pribadinya. Di Meksiko, gaya hidup yang mencolok dapat menarik segala macam perhatian, termasuk perhatian kartel. Kartel dikenal tidak hanya karena membungkam media, tetapi juga karena penculikan dan pemerasan. Pada tahun 2021, Jorge menceritakan cobaan yang sangat mengerikan, di mana dia diculik oleh beberapa anggota kartel Historia. Itu adalah pengalaman yang membuatnya trauma. Dia menghabiskan beberapa bulan tanpa keluar rumah, karena dia masih takut dengan apa atau siapa yang mungkin telah menunggunya di luar. Bahkan berhenti di lampu merah sudah cukup untuk membuatnya gelisah. Namun dalam sebuah video, dia tampak menyusuri sebuah jalan dan bahkan berkendara kembali ke tempat di mana dia diculik. Menurut Jorge, hal itu mengingatkannya pada masa lalu mengerikan. Di mana pada suatu malam, Jorge memberikan tumpangan pulang pada temannya. Saat setelah mengantarkan temannya, dalam perjalanan pulang, Jorge ingin muntah dan buang air kecil karena banyak meminum alkohol. Dia menepi dan keluar dari mobil untuk buang air kecil. Ketika Jorge keluar, sebuah mobil juga ikut menepi di belakangnya. Seorang pria keluar dari dalam mobil sambil memegang senapan dan mengaku bekerja untuk FBI. Sebelum Jorge dapat memahami apa yang terjadi, dia sudah mendapati dirinya dirampok.
Tetapi itu bukanlah akhir dari cobaan beratnya. Ia dibawa secara paksa ke dalam mobil, tangannya diikat dan matanya ditutup. Sang penculik mulai menginterogasi mengenai sumber penghasilannya. Sebagai tanggapan, Jorge dengan jujur menyebutkan bahwa dia memiliki bisnis makanan tortilla. Namun orang-orang tersebut merasa sulit untuk percaya tentang bagaimana seseorang dalam bisnis yang tampaknya sederhana tetapi mampu membeli banyak mobil mewah. Mereka bersikeras bahwa Jorge terlibat dengan kartel. Para penculik lalu memutar musik di dalam mobilnya. Liriknya mengacu pada bos kartel terkenal bernama Julio Beltran yang baru saja menemui ajalnya. Jorge terus menyangkal adanya hubungan dengan kartel. Pada awalnya, para penculik itu tidak mau menerima penjelasannya. Mereka bahkan memberikan ancaman verbal dan fisik kepadanya. Mereka memukul kepala Jorge secara bergantian dengan laras pistol. Karena situasinya tampak mengerikan dan harapan untuk hidup mulai memudar, Jorge membuat permohonan putus asa kepada para penculiknya. Dia memohon jika mereka bermaksud membunuhnya, mereka setidaknya harus meninggalkan jenazahnya di tempat di mana keluarganya dapat menemukannya. Yang mengejutkan, kata-kata Jorge itu tampaknya menyentuh hati para penculik. Para penculik itu melepaskan ikatan tangan Jorge. Mereka memberinya instruksi sederhana untuk menunggu kira-kira 5 menit setelah mendengar mobil mereka berangkat sebelum melepas penutup mata dan melarikan diri. Setelah kebebasannya, berbulan-bulan kemudian Jorge mengunggah video yang merinci penculikannya. Orang-orang menyukai unggahannya. Dan setelah itu, Jorge lebih sering berbicara tentang dunia kartel dan channelnya pun sukses mengumpulkan banyak penayangan per postingan. Sampai pada suatu video di mana dia tidak sadar telah mengomentari salah satu putra El Chapo yang membuat semua kesuksesannya berumur pendek. Pada tanggal 18 April 2022, Jorge pergi keluar meninggalkan rumahnya. Lalu sebuah kendaraan berisikan orang-orang bersenjata berhenti di depan rumahnya. Lalu Jorge ditembak beberapa kali. Ambulans tiba di lokasi dan ketika dibawa ke rumah sakit, dia meninggal dalam perjalanan. Setelah dilepaskan oleh para penculiknya, orang-orang mempertanyakan keputusan Jorge untuk tetap tinggal di negara bagian tersebut atau kembali ke TKP penculikannya dan merekam video di sana dan mengunggahnya ke YouTube. Itu adalah ide yang buruk. Pelaku atas penembakan Jorge tidak pernah ditemukan. Di kota Ixtapaluca, Meksiko, terdapat seorang YouTuber bernama Ruben Ortega. Ruben dikenal sangat menyayangi kekayaan lokal dan tarian budaya di kampung halamannya, yang tanpa kenal lelah ia promosikan melalui platform YouTube-nya. Seringkali ia mengenakan topeng merah yang khas. Ia dengan bersemangat menyiarkan langsung acara dan perayaan di komunitasnya. Melalui upaya inilah, Ruben membuat dirinya disayangi oleh penduduk setempat dan menjadi sosok yang dicintai di masyarakat. Pada tanggal 31 Agustus 2022, saat Ruben kembali ke rumah bersama istri dan putranya yang berusia 4 tahun, mereka disergap oleh sekelompok penyerang bersenjata. Para penyerang melepaskan tembakan peluru ke arah Ruben yang secara tragis mengakhiri hidupnya dan meninggalkan istrinya yang terluka. Anak yang trauma dengan kejadian mengerikan itu menyaksikan pembunuhan ayahnya di depan matanya yang polos. Motif dibalik pembunuhan brutal Ruben masih diselimuti ketidakpastian. Namun beberapa orang berspekulasi bahwa postingan media sosial sebelumnya adalah penyebab Ruben terbunuh. Di mana ia tanpa rasa takut mengkritik organisasi politik Meksiko yang korup. Berita pembunuhan mengejutkan Ruben menyebar dengan cepat di media sosial. Namun sekali lagi, pelaku pembunuhan Ruben tidak pernah ditemukan. Dengan semua latar belakang itu, membuat kebebasan berpendapat di Meksiko semakin ditekan. Terdapat ketakutan yang nyata seputar diskusi publik mengenai topik-topik tertentu, khususnya topik mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir. Bahkan kritik terhadap tokoh politik pun membawa resiko yang melekat. Tragedi para YouTuber ini menjadi pengingat bahwa politisi bukanlah ancaman utama yang dihadapi Meksiko. Kartel memegang tangan besi dalam melakukan kontrol. Di wilayah yang luas di negara itu, pengaruh mereka menembus setiap aspek masyarakat sehingga sangat menantang bagi individu untuk bebas berbicara.
4 YouTuber yang saya ceritakan di atas adalah sedikit contoh yang mencerminkan pelanggaran hukum berat yang melanda Meksiko di bawah kekuasaan kartel. Kebebasan pers adalah sesuatu yang hanya bisa dimimpikan oleh orang Meksiko. Sejak tahun 2000, sekitar 145 jurnalis telah terbunuh di Meksiko. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepada saya ketika saya sering membahas tentang kartel di channel ini dan tinggal di Meksiko. Saya sangat bersyukur tinggal di Indonesia. Tentu negara ini masih banyak memiliki kekurangan. Tetapi saya yakin banyak negara lain, bahkan negara maju sekalipun, yang menginginkan suasana seperti negara yang sering disebut masyarakatnya sendiri sebagai Konoha atau Wakanda ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.